Oke guys, welcome back to Cakra Divara Inkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shani episode ke-136. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Wang Lin telah bertemu dengan para petinggi planet Ranyun tidak terkecuali mastermind di balik pelibatan dirinya yaitu Ran Suve. Setelah menyadari bahwa kemampuan mereka memang jauh di bawah Wang Lin, tiga petinggi planet Ranyun pun berterus terang meminta perlindungan pada kultivator asing itu. Bahkan dengan penuh kesadaran bersedia memberikan Wang Lin 90% dari seluruh giok abadi yang mereka miliki sebagai harga yang harus dibayar. Wang Lin akhirnya menyetujui permintaan para petinggi planet Ranyun sebelum kemudian pergi sejenak ke planet Yunxia demi mencari urat biji emas sebagai penyempurnaan elemen terakhir mutiara pembangkang surga. Nah, tetapi ketika Wang Lin pergi selama 3 bulan ke planet Yunxia, ternyata Huan Wuqing telah menyelesaikan ritual pewarisan garis keturunan leluhur keluarga Huan kepada Liu Mei sebelum kemudian memerintahkan muridnya itu untuk menyelesaikan permasalahan di planet Ranyun secara pribadi. Apakah Liu Mei bakal ketemu dengan Babang Kasep Wang Lin? Langsung aja kita terobos. Setelah melewati perjalanan beberapa lama, akhirnya Wang Lin melihat sebuah planet aneh karena seluruh permukaannya ditutupi oleh ki kematian yang padat. Arah dan karakteristik ini sudah sama persis dengan apa yang dijelaskan Sun Si kepadanya tentang planet Yunxia. Dan karena itulah Wang Lin tidak membuang lebih banyak waktu untuk bergegas memasuki planet misterius tersebut. Namun begitu masuk, Wang Lin justru melihat pemandangan yang lebih aneh lagi karena tidak menemukan sedikit pun jejak kehidupan di planet yang seharusnya tidak begitu terpencil maupun susah untuk diakses planet sekitarnya. Nah, baru ketika Wang Lin memutar otak untuk memikirkan apa yang sebenarnya terjadi inilah, tiba-tiba saja hembusan angin kencang lewat dari belakang punggungnya bersama dengan kemunculan bayangan hitam raksasa yang membuat Wang Lin tercengang. Wang Lin tercengang karena bayangan hitam itu sebenarnya adalah binatang iblis bernama Wang Yu yang dalam ingatan Dewa Tusi dikenal sebagai parasit dalam tubuh dewa kuno. Wang Yu hidup dengan menyerap darah inangnya namun tidak dianggap bahaya, malah sering digunakan sebagai pusaka oleh dewa kuno. Sayang Tusi telah tiada begitu lama sehingga di tanah dewa kuno yang dahulu dia datangi tidak ada lagi jejak Wang Yu yang tersisa. Nah, karena menemukan Wang Yu di siang bolong seperti ini, Wang Lin pun menjadi bertinyi-tinyi apakah sebenarnya planet Yunxia menyimpan sisa jasad dewa kuno yang terkubur di dalamnya. Namun perkiraan ini juga agaknya tidak logis karena apabila ada dewa kuno pastilah kultivator sekitar sudah berlomba-lomba untuk memburunya. Iya, daripada pusyang-pusyang tanpa hasil seperti ini, Wang Lin pun memutuskan untuk segera menjelajah planet Yunxia dan sempat terlihat senang karena memang planet Yunxia menyimpan begitu banyak urat biji emas yang terpampang nyata. Namun tidak lama setelah berbagai pertanyaan muncul di hulu Wang Lin, mulai dari posisi urat biji emas yang sangat dangkal sampai dengan kenapa urat-urat biji emas terlihat sangat rapi dan tidak ada yang mengambilnya. Setelah menelaah dengan seksama, Wang Lin tanpa pikir panjang langsung memacu dirinya keluar dari planet Yunxia secepat mungkin setelah menyadari bahwa planet ini sebenarnya adalah seekor Wang Yu yang sedang tertidur. Wang Lin bersyukur dia bisa menyadari bahaya ini tepat waktu karena perlu diketahui Wang Yu yang lagi bobo di sini berada di ranah Kuini atau Nirvana Skyer yang bahkan lebih tinggi daripada Dujian ya guys ya. Kalau ngebet dan benar-benar menambang urat biji emas yang sebenarnya adalah tulang belulang Wang Yu, maka bisa dipastikan dia akan auto pindah alam karena kecerobohannya. Kendati demikian, urat biji emas masih hal yang sangat penting untuk menyempurnakan mutiara pembangkang surga. Dan oleh karena itulah Wang Lin harus memikirkan cara lain untuk mendapatkannya suatu saat nanti. Oke, sekarang kita pindah ke planet 1000 ilusi, tepatnya di kolam Huan Yu yang akan menjadi lokasi ritual pewarisan garis keturunan keluarga Huan kepada Liu Mei.
Ritual itu dipimpin langsung oleh Huan Wuking sebagai leluhur agung ketika berkomunikasi kepada leluhur keluarga mereka untuk menganugerahkan gadis keturunan kepada Liu Mei. Garis atuh ya. Huan Fengsen lagi-lagi dibuat agak bingung dengan segala tindakan Huan Wuking mengingat ritual pertukaran darah ini harus dilakukan dengan pengorbanan darah puluhan ribu murid demi memurnikan garis keturunan yang sejati. Lebih dari itu bahkan Huan Wuking sendiri harus mengorbankan kultivasi demi menyalurkan sejumlah besar sari darah dalam segel untuk memurnikan meridian Huan Mei, dan semua ini membuatnya bertanya atas dasar apa atuh leluhur agung teh rela membayar harga yang begitu besar untuk orang luar seperti ini. Ketika Huan Fengsen dilanda kebingungan inilah Huan Wuking melepaskan konsepsi Dao 1000 ilusi tanpa wujud miliknya dan membuat kepala keluarga Huan berpikir mungkin leluhurnya telah memilih Huan Mei sebagai penerus konsepsi Dao-nya. Segera setelah ritual pertukaran selesai, kekuatan Huan Mei langsung melejit ke puncak Rana Wending alias Ascendan. Namun hal yang membuat Huan Fengsen dibuat terkejut terkenyang-cengang adalah niat Dao 1000 ilusi tanpa wujud Huan Wuking yang seharusnya adalah warisan tertinggi di keluarga Huan tampak tidak stabil, atau lebih tepatnya sedang mengalami evolusi dan mulai menunjukkan tanda-tanda niat Dao Iblis Langit 10.000 ilusi yang merupakan seni tertinggi keluarga Huan yang telah menghilang selama ribuan tahun. Dan benar saja di akhir ritual Huan Mei benar-benar memancarkan niat Dao keluarga Huan yang selama ini hanya dia anggap sebagai bagian dari sejarah keluarga, di mana baru setelah melihat secara langsung inilah Huan Fengsen paham kenapa Huan Wuking begitu berharga menghargai Huan Mei. Liu Mei menangkupkan tangannya berterima kasih atas bantuan Huan Wuking untuk membuatnya terlahir kembali. Sementara itu Huan Wuking yang mengalami penurunan ranah sama sekali tidak merasa kecewa, malah tampak begitu gembira ketika meraung ke langit dan mengabarkan kepada seluruh leluhur keluarga Huan bahwa warisan Dao tertinggi keluarga mereka yang hilang kini telah kembali. Nah, berhubung ritual pertukaran darah telah selesai dan Liu Mei bahkan telah membangkitkan niat Dao Jalan Iblis 10.000 ilusi, sekarang Huan Wuking sudah tidak ragu lagi memberikan gadis itu wewenang besar sebelum kemudian memerintahkannya pergi ke planet Ranyun untuk memberi pelajaran. Instruksi langsung dilaksanakan dan Liu Mei bergegas memasang formasi pengunci planet untuk mencegah para krucil planet Ranyun ini kemana-mana sebelum dia datang. Karena Wang Lin dianggap kabur karena takut, 3 petinggi planet Ranyun sudah melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan formasi tersebut. Namun masih tidak kuasa hingga akhirnya Liu Mei datang dan membuat ketiganya tidak punya pilihan kecuali bertarung sekuat tenaga sampai mati. Ledakan semangat Ran Sufeng membuat Zhao Chuanwen dan Sun Si juga ikut terpantik untuk bertarung sekuat tenaga. Namun sekalipun mereka sudah dengan begitu kesatria membakar jiwa primordial sendiri untuk bertarung melawan Liu Mei, upaya itu masih sama sekali tidak cukup untuk menghadapi sang tuan putri keluarga Huan yang sekarang telah berada di puncak Wending. Bahkan Liu Mei dengan mudahnya mulai mempermainkan ketiga petinggi planet Ranyun, di mana mantan murid Sujaku ke-14 itu menjebak Sun Si dan Zhao Chuanwen dalam niat Dao Jalan Iblis, namun dengan sengaja membiarkan Ran Sufeng sadar agar tawuran sama teman-temannya sendiri. Ran Sufeng benar-benar tidak habis pikir menyaksikan betapa kejam tuan putri keluarga Huan ini. Namun Liu Mei sama sekali tidak merasa bersalah karena dia bahkan belum menggerakkan tangannya sedikit pun untuk memberi pelajaran secara langsung. Dengan tawa puas Liu Mei mengatakan bahwa dengan niat Dao Jalan Iblis maka para kultivator akan bertarung untuknya, sehingga dia tidak perlu menodai tangannya sendiri untuk menghabisi seseorang. Liu Mei membuat Ran Sufeng tidak bisa bergerak lagi dan berkata bahwa dia sudah tahu kalau 3 petinggi planet Ranyun ini telah mempersiapkan klon jiwa, mengetahui bahwa nyawanya kali ini benar-benar dalam bahaya. Ran Sufeng tanpa pikir panjang menawarkan diri untuk mencari sumu yang telah menghabisi Wandong demi memohon pengampunannya. Tapi ternyata
Tapi ternyata Liu Mei nggak tertarik dengan tawaran pengecut seperti Ran Suepeng dan kawan-kawan, karena toh dengan kekuatannya keluarga Huan, siapapun yang telah ternoda darah mereka tidak akan bisa kabur bahkan ke ujung dunia sekalipun. Sementara itu si orang yang telah ternoda darah ini emang lagi OTW balik ke planet Ranyun dan cukup terkejut melihat formasi pengunci planet yang telah terpasang di sana. Meskipun memecahkannya akan membutuhkan cukup banyak waktu, Wang Lin yang merupakan ahli formasi tingkat tinggi bisa menerobosnya dengan mudah sebelum kemudian masuk ke dalam planet Ranyun hanya untuk menemukan tubuh klon Sun Si yang sedang melarikan diri dari buruan Liu Mei. Wang Lin cukup terkejut ketika melihat Liu Mei telah berada di puncak ascendan dan ranah ini memang membuatnya tidak memiliki cukup keyakinan untuk menang. Namun karena Wang Lin sudah mengubah wajah dan menyamarkan aura dengan bantuan Dujian yang merupakan ahli ranah Illusioniriin, seharusnya perseteruan dengan Liu Mei ini bisa dihindari selama dia tidak melakukan terlalu banyak kontak. Di sisi lain Sun Si benar-benar dilanda ketakutan karena dia tidak menyangka kalau Liu Mei akan langsung menemukan tubuh klonnya. Semua roastingan Liu Mei tentang keberanian dan kegagahannya yang hanya di mulut saja sama sekali tidak terdengar, karena saat ini Sun Si benar-benar hanya fokus untuk menyelamatkan nyawa. Karena itulah Sun Si tampak gembira luar biasa ketika tepat sebelum serangan Huan Mei mengenainya, Wang Lin alias Sumu sudah lebih dulu datang untuk menyelamatkannya. Meskipun setelah itu Sun Si hanya bisa menunduk malu karena Wang Lin melihat bagaimana mereka bertindak membentuk tubuh klon seolah memang berencana membuat Wang Lin bertarung sampai mati sendiri. Leluhur keluarga Sun itu masih sangat bersyukur karena Wang Lin tetap bersedia melindunginya. Nah, Wang Lin masih nyantai nih ketika meminta Liu Mei untuk tidak ikut campur urusannya dengan para petinggi planet Ranyun dan segera meninggalkan planet ini daripada kudu baku hantam. Wang Lin masih berpikir Liu Mei benar-benar tidak mengenalinya sampai tiba-tiba Wang Lin, dia kuat. Tiba-tiba saja Liu Mei malah mulai berbicara santai kepada Wang Lin karena keberadaan lain di tubuh Tuan putri keluarga Huan yang seharusnya adalah anaknya Wang Lin ini mengenali bapaknya. Wang Lin enggak tahu apa-apa nih sama jabang bayi yang ada di tubuh Liu Mei. Namun karena udah terlanjur bertemu dengan musuh lama, Wang Lin pun tidak punya pilihan kecuali melawan Liu Mei yang saat ini memang lebih kuat dibanding dirinya. Liu Mei tampak begitu senang bisa bertemu Wang Lin karena dia masih mengingat dengan jelas bagaimana Wang Lin menghancurkan domainnya di masa lalu, dan karena itulah hari ini dia akan meluluhlantahkan hati Dou serta obsesi pemuda itu untuk menuntaskan dendam mereka. Dua ahli ranah ascendan ini sempat bertukar beberapa pukulan dengan senjata masing-masing sebelum kemudian Liu Mei yang sudah enggak sabar ingin menghancurkan Wang Lin langsung menggunakan niat Dao Jalan Iblis 10.000 ilusi yang baru saja dia warisi dari keluarga Huan. Wang Lin merasa kesadaran spiritualnya diseret masuk ke semacam domain namun jauh lebih kuat dan lebih aneh apabila dibandingkan dengan domain kultivator Wending pada umumnya. Wang Lin melihat sosok Hongdi yang tiba-tiba muncul, di mana meskipun dia tahu bahwa apa yang ada di depannya hanyalah ilusi, namun entah mengapa Liu Mei membuat semua ilusi ini terasa begitu nyata. Tapi berhubung Wang Lin masih mampu mempertahankan kesadarannya sendiri, pemilik mutiara pembangkang surga itu pun bisa menghancurkan ilusi Hongdi dengan mudah. Sebelum kemudian diperlihatkan ilusi-ilusi lain yang semakin lama terlihat semakin nyata serta mengganggu pikirannya. Ditian adalah sosok pertama yang berhasil menggetarkan hati Wang Lin, dan getaran itu semakin menjadi-jadi ketika sosok orang-orang terdekat baginya muncul satu persatu. Mulai dari Zhou, Wang Hao, Wang Zhao, kedua orang tuanya, sampai dengan sosok kekasih hatinya yaitu Li Muan. Semua orang yang mengisi ruang di hati Wang Lin berkumpul di satu tempat yang sama, di mana kenikmatan itu memang membuat hati Wang Lin menjadi lemah hingga hampir saja dimanfaatkan oleh Liu Mei untuk menghancurkannya.
Namun sebelum Liu Mei benar-benar menghancurkan hati Dao maupun jiwa primordial Wang Lin, Tuan Putri keluarga Huan itu sudah dikejutkan lebih dulu oleh raungan naga guntur yang meledak keluar dari dalam jiwa primordial Wang Lin. Ketika Liu Mei bertinyi-tinyi kenapa bisa ada kekuatan naga guntur dalam jiwa primordial Wang Lin, si empunya jiwa sudah lebih dulu sadar dari ilusinya dan malah mendapat pencerahan atas siklus sebab akibat yang menjadi penghalang terakhir atas penerobosan rananya. Sekarang setelah mendapat pencerahan ini, Wang Lin sudah tidak memiliki penghalang untuk menerobos ranah yang lebih tinggi, dan dengan demikian pula kondisi ini menghapuskan kesempatan Liu Mei untuk menghancurkan hati Dao pemuda yang paling dia benci di dunia. Edian, ya, akhirnya ketemu sama mantan nih Wang Lin. Mana nih mantan tiba-tiba aja Hamidun gitu kan? Ya kalau di versi Nopil memang harusnya ceritanya Liu Mei ini punya anak sama Wang Lin ya guys ya. Momennya pas domain 1000 ilusinya dihancurin sama Wang Lin dulu lah. Tapi sepertinya sama studionya momen pusrengnya diubah dikit dan hubungan mereka ditentang keras nih sama netizen Cina yang pengennya Wang Lin sama Limuan aja. Nah menurut kalian apakah anaknya Wang Lin ini tetap bakal ada atau bakal kayak gimana tuh nantinya? Dan juga ini Liu Mei pas di versi novelnya kan kalian tahu sendiri nih pas lagi dinaikin ranahnya itu kan nggak pakai itu. Tapi di sini masih full skin ya guys ya. Entahlah ya pokoknya ya. Ntar kalau memang nggak pakai skin nanti malah bukan Donghua jatuhnya ya. Malah jadi apa teh yang itu tuh yang intronya itu yang kayak si Bang Pelik teh ya. Sudahlah ya. Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakradiva Rama di sini. Udahlah.